siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gloria Lumbantobing dengan NIM 2002112911. Saya dari kelompok 1 dan bersama rekan saya, Soraya Romatiur Hutagaol dan juga Devi Erlina Marbun. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan riset pasar. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dari sub-sub yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran menjadi sistem informasi pemasaran yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan fungsinya. Karena pentingnya sistem informasi pemasaran, tentu diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam bidang teknologi informasi yang ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang canggih, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan, dan pihak-pihak yang memerlukan informasi dapat menggunakannya dalam manajemen dan dalam pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen sistem pemasaran. Komponen sistem pemasaran terdiri atas 4 bagian, yaitu komponen input pemasaran, komponen model pemasaran, komponen basis data pemasaran, dan komponen output pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Yang kedua yaitu komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Yang ketiga, komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Yang keempat yaitu komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu. Sebagai bagian dari bauran subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan, perusahaan, dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Selanjutnya akan dibahas yaitu sistem pencatatan internal. Sistem informasi pemasaran atau SIP merupakan suatu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Manajemen pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan seterusnya. Dengan menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah penting. Pencatatan internal meliputi yang pertama, siklus pesanan sampai pembayaran.
Inti dari sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Wiraniaga, penyalur, dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen pesanan penjualan mempersiapkan faktur penjualan dan mengirimkan tembusannya ke berbagai departemen. Item barang yang persediaannya habis dipesan kembali. Item-item barang yang dikirim disertai dengan dokumen pengiriman dan rekening yang juga dibuat lengkap dan dikirimkan ke berbagai departemen. Para pelanggan lebih menyukai perusahaan yang dapat mengirim barangnya tepat waktu. Perusahaan-perusahaan yang cepat tanggap sekarang menerapkan program peningkatan kualitas terpadu untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi aliran kerja antar departemen, dan banyak diantaranya yang memperoleh manfaat substansial dalam efisiensi. Yang kedua yaitu sistem pelaporan penjualan. Manajer pemasaran membutuhkan laporan terbaru mengenai penjualan berjalan mereka. Perusahaan-perusahaan barang konsumen terkemas dapat menerima laporan penjualan eceran setiap 2 bulan. Dan yang terakhir yaitu merancang sistem laporan yang berorientasi pada pemakai. Sistem informasi pemasaran harus mencerminkan titik temu antara apa yang para manajer anggap mereka perlukan, apa yang benar-benar mereka perlukan, dan apa yang secara ekonomi dapat disediakan. Dalam menciptakan sistem informasi penjualan yang canggih, perusahaan harus menghindari hambatan-hambatan tertentu, yaitu seperti menghasilkan terlalu banyak informasi yang kurang perlu dan menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang terlalu cepat. Yang ketiga ada sistem intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran atau marketing intelligence adalah pengumpulan dan analisis secara sistematis atas informasi publik yang tersedia mengenai pesaing. Marketing intelligence ini merupakan bagian dari sistem informasi marketing. Ada 4 pekerjaan utama dalam marketing intelligence, yaitu yang pertama tahap perencanaan, di mana manajer harus terlebih dahulu menentukan informasi apa yang kita butuhkan untuk dicari. Yang kedua, tahapan pengumpulan data dan informasi. Yang ketiga, tahap analisis. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dianalisis seperti analisis terhadap kondisi dan situasi dalam pasar. Yang keempat adalah tahapan sharing atau penyebaran informasi kepada departemen lain yang terkait. Ada 4 hal penting dalam sebuah marketing intelligence, yaitu yang pertama, competitor intelligence, yaitu hasil proses yang sistematis yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. Yang kedua, product intelligence, yaitu suatu sistem otomatis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang ketiga, market understanding, yaitu sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai dan membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Yang keempat, customer insight, yaitu sebuah cara untuk memahami bagaimana para pelanggan menggunakan sebuah produk atau jasa kita. Adapun tujuan dilakukannya dalam marketing intelligence adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana keadaan pasar yang saat ini sedang terjadi. Yang kedua, mengetahui dan menghadang adanya para pesaing baru. Yang ketiga, membuat keputusan secara cepat dalam berpromosi. Yang keempat, membuat sebuah tandingan untuk menandingi para pesaing. Yang kelima, mencegah adanya pemalsuan dan perusakan produk atau jasa yang kita miliki oleh pesaing. Langkah-langkah yang dilakukan dalam marketing intelligence adalah yang pertama, melatih dan memotivasi para tenaga penjualan. Yang kedua, mendorong para distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk menyampaikan informasi intelijen yang sangat penting. Ketiga, membentuk jaringan eksternal. Keempat, mengatur panel penasehat pelanggan. Yang kelima, penggunaan optimal dari sumber data pemerintah. Yang keenam,
Informasi bisa dibeli dari pemasok eksternal, misalnya dari stasiun televisi, stasiun radio, atau media lainnya. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi melalui umpan balik media online. Yang keempat adalah sistem riset pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen pemasaran akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih sesuai dilakukan untuk merebut peluang. Jenis riset pemasaran. Jenis riset pemasaran terdiri dari dua macam, yaitu riset primer dan riset sekunder. Riset pemasaran primer adalah riset yang datanya berasal dari responden langsung atau objek riset. Contohnya, riset jumlah orang yang menyukai smartphone dan riset daya beli konsumen. Sedangkan riset pemasaran sekunder adalah riset ketika data sudah diolah dan sedang berlangsung. Riset pasar ini adalah bertujuan sebagai evaluasi dan juga kontrol terhadap kegiatan pemasaran yang sedang berlangsung. Contohnya yaitu riset orang yang membeli barang dan riset jumlah orang yang berkunjung ke website. Objek riset pemasaran ada yang pertama harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Yang kedua, produk. Objek riset produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Yang ketiga, alat pemasaran. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang keempat, distribusi. Objek ini digunakan untuk melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen. Yang kelima, konsumen. Objek riset yang tidak kalah penting adalah konsumen. Hal ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Fungsi riset pasar. Yang pertama, evaluasi. Riset yang dilakukan untuk fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand yang dibandingkan dengan produk pesaing. Dalam proses evaluasi, seorang marketing research juga akan melakukan pemecahan masalah terhadap hasil review. Pemecahan masalah juga dapat dilakukan dengan memahami titik-titik permasalahan yang membuat bisnis tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, understanding. Fungsi riset pemasaran ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau pemasukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Dalam menjalankan fungsi ini, riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret, kebiasaan, dan perilaku konsumen, serta harapan dan keluhan mereka terhadap produk. Yang ketiga, prediksi. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset ini akan selalu menjadi bahan acuan utama untuk menyasar target pasar baru. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Yang keempat, controlling. Fungsi riset pemasaran ini digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Biasanya, fungsi riset ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut dapat meliputi posisi produk kita di hadapan konsumen, demografi, tren, dan juga efektivitas marketing tools yang digunakan. Selanjutnya, metode riset pemasaran. Yang pertama, kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dengan subjek riset yang digunakan. Yang kedua, riset group.
Riset grup digunakan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi sama terhadap suatu hal. Yang ketiga, survei. Jika kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, survei lebih bersifat acak. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis. Yang keempat, observasi. Metode ini lebih bersifat deskriptif, di mana ia mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial maupun outlet berita. Selanjutnya, ialah langkah dasar dalam melakukan riset pasar. Yang pertama, merumuskan masalah. Hal pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pemasaran adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Pada dasarnya, riset disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagaimana kesimpulan atas permasalahan yang dihadapi dalam bisnis. Perumusan masalah adalah bagaimana cara mengetahui besar biaya yang diperlukan, sedangkan kesimpulan yang akan didapat adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi yang paling ideal. Kedua, menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang telah ditentukan. Penentuan desain riset pemasaran atau riset pasar adalah didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder biasanya berupa data yang diambil dari buku, internet, blog, atau website, dan pustaka lain yang relevan. Yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Selanjutnya, yang dilakukan adalah pengambilan sampel dan mengumpulkan data di lapangan. Ini bisa dilakukan dengan pengambilan sampel didasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu probability atau non-probability sampling. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan jika tidak dilakukan analisis dan interpretasi data. Data yang diolah inilah yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan diambil. 6. Menyusun laporan riset. Laporan riset pemasaran adalah berupa laporan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian, pihak manajemen akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari interpretasi data sebelumnya. Laporan riset inilah yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat riset tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan pemasaran. Sistem pendukung keputusan adalah suatu alat bantu bagi manajer untuk mengkonsolidasi, membuat summary, dan mentransformasikan data transaksi menjadi informasi yang mendukung analytical reporting dan juga trend analysis dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan tetap ada pada manajer atau pengambil keputusan itu sendiri. Jenis-jenis keputusan ada dua. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan ini berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Kategori keputusan ini juga dapat dikatakan suatu proses jawaban secara otomatis pada kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara alamiah, hampir semua masalah rutin dan berulang memiliki parameter-parameter persoalan yang telah diketahui dan terdefinisi dengan baik, sehingga jawaban atau proses pengambilan keputusan pun bersifat rutin dan terjadwal. Yang kedua, keputusan tak terprogram. Keputusan ini berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terprogram biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup pelik, karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan ini,
Biasanya, intuisi serta pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Sistem pendukung keputusan mempunyai karakteristik dan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan untuk keadaan-keadaan terstruktur dan tidak terstruktur dengan menyertakan penilaian manusia dan informasi yang dikomputerisasi. Yang kedua, dukungan untuk tingkat manajerial mulai dari eksekutif sampai manajer. Yang ketiga, dukungan untuk kelompok individu, problem-problem yang kurang terstruktur memerlukan keterlibatan berbagai individual dari departemen-departemen lain tingkat organisasi. Yang keempat, sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan kepada interdependen dan atau keputusan yang berlanjut. Yang kelima, sistem pendukung keputusan memberikan dukungan kepada semua fase dalam proses pembuatan keputusan intelijensi, desain, choice, dan implementasi. Yang keenam, sistem pendukung keputusan adaptif terhadap waktu. Pembuat keputusan harus reaktif, bisa menghadapi perubahan. Yang terakhir, tipe sistem pendukung keputusan. Tipe sistem pendukung keputusan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem yang berorientasi pada data dan sistem yang berorientasi pada model. Sistem yang berorientasi pada data adalah suatu sistem yang memberi beberapa fungsi untuk pemanggilan data, analisis, dan presentasi data. Sedangkan sistem pendukung keputusan yang berorientasi pada model adalah sistem pendukung keputusan yang memberi beberapa fungsi seperti model akuntansi, model simulasi, dan model optimasi yang dapat membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan. Dengan bantuan suatu model atau beberapa model, manajemen dapat membuat keputusan atau alternatif keputusan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok pertama tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kami ucapkan terima kasih.